Yo, halo guys. Ya, kembali lagi ya kan di podcast ala-ala ini. Bayangkan akhirnya kita mengundang ya kan. Ini owner siapa ini? Waduh, ini kayaknya beda nih sama kayak yang kemarin ya. Aduh bang, ini akunnya kemana ini? Kok akunnya hilang ya kan? Waduh, mungkin bisa perkenalan ulang ya kan untuk akun rebranding. Waduh, alamat ganti nama. Gua aja sampai pangling loh, sumpah coy. Gua ini akun siapa kok tiba-tiba gua follow? Lah, Oshinoko. Waduh ya kan. Silakan Bang, silakan. Ya, halo semua, kenalin gua admin Airo dari yang mungkin dulu dikenal dengan Oshinoko.indo, sekarang jadi diskusi.anime. Waduh. Halo semua, halo. Jangan lupa follow ya. Follow Bang, follow, kasih ya. Ya sebenarnya sumpah sih gua pas lihat Instagram tuh ya, buka ini FW siapa anjing kok gue tiba-tiba follow ya kan. Aduh, ternyata admin Oshinoko sudah ganti nama. Iya sih, lu kan mau ganti branding ya katanya ya, cuma kan rahasia, tiba-tiba ganti aja. Waduh ya kan. Terus gue, ini apa, post random kah? Gue swipe, ternyata Oshinoko. Pas gue lihat story-nya, waduh ya, ini akhirnya Oshinoko tamat. Waduh, manganya tamat. Aduh, kamera gue nge-freeze. Alamak, sekarang kameranya nge-freeze. Dah. Ya, jadi gimana Bang? Oshinoko ending. Kita langsung bicara ending. Endingnya bagaimana? Ya. Kita kalau ngomongin talk endingnya aja ya, gue endingnya suka dengan Ruby berjalan keluar terus meniru Ai, itu gue suka banget. Dari panel terakhirnya tuh Ruby pamit gitu ke arah kamera, mungkin kita sebutnya kamera aja ya, arah kamera. Terus dia izin pamit, dibuka pintu. Itu gue suka banget dari panel itu aja buat mengakhiri ceritanya. Kalau kita ngomongin ending talknya aja ya, cuman kan orang banyak yang ribut nih. Dari kemarin tuh banyak banget yang ribut masalah endingnya jelek segala macem gitu. Kira-kira kenapa tuh orang-orang bilang, wah endingnya kok jelek, kok endingnya gini aja. Alamak, harusnya bisa endingnya kayak gini. Kenapa? Kenapa? Sebenarnya cukup setuju kalau yang dibicarakan itu bukan masalah hasil akhirnya, melainkan prosesnya. Karena gue sendiri juga ngerasa proses menuju endingnya ini agak terburu-buru banget dan agak konyol. Pertama, pengorbanan Aqua. Gue tuh dari awal, kalau lu ngikutin gue dari lama, itu gue udah bikin prediksi kalau Aqua tuh bakal mati. Sebenarnya bukan prediksi, cuma kayak intuisi diri gue sendiri, kayak gue pengen Aqua mati nih, kalau mati kayak keren ceritanya. Nah, prediksi gua itu gue bikin skenario kalau Aqua mati itu karena keributan dengan si bapaknya Hikaru Kamiki, dan memang terjadi karena keributan itu. Lucunya adalah Aqua matinya bunuh diri bukan karena ribut adu-adu ini, dan itu yang bikin banyak orang merasa kalau endingnya itu konyol gitu. Ada yang gak suka Aqua mati, ada yang gak suka Aqua mati karena cara dia mati itu lucu, bunuh diri gitu, bukan karena hal yang lebih impactful gitu. Kalau yang kedua itu adalah transisi salah satu chapter dari 165 ke 166. Jadi satu chapter sebelum terakhir ke chapter terakhir itu yang kelihatan banget terburu-buru. Kalau lu baca secara detail, itu dari 165 akhir itu kan kita cuma kasih tuh panel Ruby yang dia nangis terus di dalam kamar dan nggak mau keluar rumah. Nah, di 166 entah gimana dia tiba-tiba nangis tiba-tiba bangkit. Kita nggak dikasih tahu kayak gimana ceritanya, cuman dikasih narasi kalau dunia ini banyak orang yang memilih menyerah, tapi Ruby milih bangkit. Kayak why gitu, kenapa dia milih bangkit, kita nggak dijelasin itunya, dan itu yang bikin itu jadi terkesan buru-buru. Menurut gue itu sih dua hal yang cukup mengecewakan. Agak mungkin kayak semacam plot hole kali ya. Iya, benar plot hole. Tapi kalau misalnya gue sebagai author sih sebenarnya ya kan, gue ada pengalaman lah dikit-dikit nulis kayak cerpen gitu. Gue selalu kalau misalnya bikin ending tuh kadang bingung gitu, mau ngending, mau namatin ceritanya tuh kayak gimana. Jadi gue kalau misalnya lihat 4 chapter terakhir di Oshinoko, ya gue setuju aja gitu sama caranya Akasaka ini, dia untuk menamatkan ending. Walaupun terkesannya kayak terlalu mungkin terburu-buru, atau wah endingnya kok gini aja, atau loh kok endingnya kayak gini. Menurut gue ya nggak masalah juga. Atau mungkin kalian yang bilang endingnya, wah kok endingnya kayak gitu, apakah kalian jajan nih cuma baca spoiler nih? Anda komen kayak itu, jangan bilang baca spoiler loh. Nih gue habis baca manga yang terakhirnya, gara-gara spoiler kan gue agak malas aja gitu, paling ceritanya gini. Cuma setelah gue baca 4 chapter terakhir, kayaknya nggak buruk-buruk banget untuk endingnya. Mungkin lebih ke narasi spoilernya sih. Itu bisa juga salah satu
faktor kenapa orang-orang masa endingnya kayak gini. Soalnya kan kalau spoiler itu cuma satu panel doang. Lu kan nggak tahu bagaimana proses ke panel itu dari sebelum-sebelumnya. Jadi menurut gua ini Anda udah baca belum nih 4 panel terakhirnya? Jadi gua agak gimana gitu ya kan. Itu salah satu alasan kenapa gua nggak suka sama leak. Walaupun ujung-ujungnya gua tetap ngikutin leak ya. Kenapa? Karena leak itu kalau emang lu dari awal sebagai pengikut ceritanya, pengikut serinya, misal kayak Oshinoko itu, kalau lu udah tahu ceritanya dan lu tahu leak, lu akan tahu ceritanya duluan, lu akan tahu bagaimana ceritanya berjalan. Tapi itu mungkin kalau akurat ya, cuman walaupun memang nggak detail. Cuman bedanya itu adalah leak itu kan biasanya kualitasnya nggak terlalu bagus dan biasanya kayak hitungannya kayak fan cam buat film, tapi ini komik gitu. Dan dinarasikan oleh seseorang dalam bentuk teks kayak biasa dari Twitter kan, kalau Oshinoko ya dari Twitter. Nah, hitungannya gue punya pertanyaan, kalau yang orang nungguin leak banget tuh kayak gini. Lu nungguin leak biar tahu duluan. Tapi kan hitungannya lu nunggu leak berikutnya sama aja kayak lu baca manga dan lu nunggu minggu berikutnya manganya itu keluar. Jadi kayak lu cuma tahu lebih dulu aja dengan jangka waktu yang sama-sama aja, tapi kualitasnya lebih rendah aja dari manga yang biasa lu baca itu. Ya makanya gua nih, kalian yang ngomong kayak gitu udah baca manganya belum? Nih gua consider nih sama ini nih, gua paling sebel tuh kalau misalnya Oshinoko postingan pasti ada komen, wah ini pasti Akasaka kalah Apex. Ya ini sih memang jokes ya, cuma gua kayak apa sih, udah dari tahun kapan Apex. Ya kalau misalnya kita lihat dari dari kayak ending Oshinoko ya kan, yang season kedua ini dan lainnya, atau season 1 deng ya, ending Oshinoko season 1 kan sudah sudah dibocorkan oleh Akasaka ini. Jadi ya menurut gua ya udah kita terima aja kalau misalnya endingnya memang sudah ditetapkan dari awal, cuma memang caranya mungkin ya begitulah ya. Sebenarnya kalau pendapat gua sih, gua agak kurang nggak serak gitu kalau di manga Oshinoko ini, mulai dari si bapaknya Aqua ya kan, yang tiba-tiba muncul itu kayak ya muncul ya, terus tiba-tiba nyari masalah gitu loh. Gua kayak apa sih? Jadi menurut gua Oshinoko ini alurnya yang bikin jelek tuh ketika si bapaknya Aqua ini istilahnya bikin ulah. Lu ngerasa nggak sih? Kalau gue sih ngerasa di situ, dari situ udah apa sih ini cerita Oshinoko. Kalau gue agak kurang setuju, karena gue ngerasa kemunculnya bapaknya Aqua dan ngasih tahu dia bikin ulah itu justru ngegambarin kita bagaimana si Aqua ini bisa ditinggal sama dia gitu loh. Bagaimana si Ai bisa tewas, bagaimana Aqua dan Ruby bisa tinggal berdua doang ujung-ujungnya. Yang kalau gua dari sisi yang gua kurang suka itu sejak Aqua mereveal dirinya adalah Dr. Goro dan mulailah incest. Itu gue mulai kurang suka sama Oshinoko, jujur aja dari situ. Sebenarnya impact dari bapaknya Aqua itu cukup cukup mempengaruhi cerita sangat sangat dalam lah gitu. Maksudnya cerita itu jadi bergantung ke dia. Cerita itu jadi bergantung ke si Hikaru Kamiki dan Aqua. Karena sampai akhir kan pionirnya cuma 2 karakter itu kan, antara Hikaru Kamiki dan Aqua. Dan di akhir-akhir selalu mereka yang dibahas. Bahkan Ruby pun yang katanya mau diselamatin sama Aqua, di ending cuma dibahas pakai narasi doang, bukan hal yang dijelaskan secara dialog atau semacamnya. Jadi cuma benar-benar pakai narasi doang dan selesai. Jadi emang benar-benar Hikaru Kamiki dan Aqua yang menjadi pionir di ceritanya di akhir ya. Bukan, maksud gua tuh si bapak Aqua bikin ulah tuh kan tadinya udah damai ya, tiba-tiba ulah lagi itu loh yang gua kurang serak aja. Udah damai. Ini keluarga Oshino udah gini, nanti Ruby ini ya kan, nggak usah tiba-tiba bapaknya ngulah. Tiba-tiba manggil siapa itu, Nino ya? Iya, Nino. Pas ini ya, pas interview ya. Iya itu menurut gua apa sih? Gua dari situ tuh udah kayak nggak suka aja gitu. Bukan ya kalau misalnya bapaknya yang reveal kalau dia yang itu Ai sih gua nggak masalah. Cuma harusnya kan udah tobat ya, ngapain ngulah lagi woi? Itu yang gua nggak suka. Oke. Gue bisa bukan ini ya, gimana ya? Sedikit meluruskan kalau memang kenapa dia bisa awalnya minta maaf dan bikin ulah itu karena memang sifat aslinya dia yang dari awal kita ketahui kalau keluarga Oshino itu dari Ai, Hikaru Kamiki, Aqua sampai Ruby itu berbohong. Nah itu salah satu
sisi dibalik kenapa bisa terjadi kayak gitu. Karena memang genetik keluarga mereka itu berbohong. Siapapun dari keluarga mereka, dari Hikaru Kamiki yang kayak gitu minta maaf tapi ternyata bohong. Dan Nino itu emang sebenarnya cuma jadi kaki tangannya dia. Terus Ai juga berbohong kepada fansnya. Bahkan Aqua pun acting untuk berbohong. Ruby pun sekarang ikutin Ai berbohong juga gitu. Jadi emang genetik keluarga mereka tuh berbohong. Ini sebenarnya selera sih, cuma Selera, memang pendapat opini pribadi aja ya. Opini Iya, pribadi aja. sama, Nggak masalah. Ya sama ini sih paling kalau orang-orang kan yang kalau misalnya di-klik doang kan ada screenshot yang apa ya, Arima Kana menampar mayat Aqua itu juga sebenarnya kalau misalnya kita lihat oke. Emang agak kurang ajar, cuma kalau misalnya kita lihat secara full kayaknya gua apa ya bisa lumayan bersimpati kepada Kana ini karena ini kan kondisinya itu kayak si Kana ini lagi stres berat ya kan gara-gara tiba-tiba Aqua ngilang gitu. Jadi gua masih agak menolerin dikit walaupun ya sebenarnya nggak boleh. Nggak etis ya. Cuma kan ini kayak si kita bersikap gitu loh. Orang bersikap kan apalagi kalau misalnya lagi stres berat, apalagi dia habis kena tekanan mungkin tekanan kerja atau apapun itu ya tingkat stres orang beda-beda lah ya dan bagaimana cara melampiaskannya juga beda-beda. Untuk special case mungkin Arima Kana nih nggak sengaja nampar itunya Aqua ya kan mayat Aqua cuma ya kalau misalnya secara full panel secara cerita ya gue masih bisa mewajarkan lah ya walaupun ya udah gitu ya kalau dibilang janji sih gue nggak inget ya lah tiba-tiba lah emang pernah janji ya waduh soalnya buat gue karakter Kana ini pun kalau misalnya dilupain gue sih nggak masalah ya walaupun ya gue suka karakter Kana cuma kalau misalnya nggak diceritain pun ya nggak masalah juga dong ya udah gue suka karakternya bukan dia muncul di ceritanya ya udah sebagai waifu juga ya lu pajang di belakang kan ya udah nggak usah dimasukin cerita pun gue ya nggak masalah juga soalnya memang Kana ini menurut gue untuk di cerita Oshinoko ini perannya itu hanya untuk menceritakan sisi gelap di industri Jepangnya itu kan dari awal juga kita diceritakan tuh pas di animenya dia kan yang menjelaskan wah ini kalau misalnya ini kamu jadi ini ya kan kalau misalnya kamu jadi artis kamu nggak boleh nyimpan nomor sembarangan. Ini kalau YouTuber, wah, kalau YouTubernya gede, ini kayak gini. Ya kan itu kan semuanya dijelasin oleh si Arima Kana. Bahkan ada arc khusus yang dia itu kena skandal gitu. Skandal, kan. Itu memang mungkin setting karakternya sudah seperti itu, ya kan. Cuma memang ini nggak tahu sih Akasakanya gimana nulisin ceritanya jadinya orang-orang pada salah paham ya kan. Waduh. Sebenarnya bukan orang-orang salah paham sih. Emang orang suka giring opini aja. Iya, makanya gue dari awal tuh sebenarnya Oshinoko nih anjing ini leaknya banyak banget ya kan, leak sama spoilernya. Jadi dan spoilernya itu cuma ya setengah-setengah gitu, nggak langsung total 100% kayak ya cuma seperempatnya doang lah ya. Jadi gue kayak ini orang-orang yang ngehujat nih sebenarnya nonton gak sih atau baca gak sih manganya gitu. Jadi gue agak heran aja sama fans-fans Oshinoko. Ya gue sih bodo amat ya. Cuma kayak kurang nyaman apalagi menyalahkan Apex mulu. Ya, nah Apex mulu itu gue juga udah benci sama jokesnya. Soalnya sudah terlalu overuse gitu. Masalahnya kita cuma mau bahas Oshinoko. Wah ini endingnya sesuai Apex. Apa sih kita nggak bahas ini kok gue bahas ceritanya Oshinoko anjing. Apa sih? Makanya gue agak sebel ya kan. Sejujurnya ya walaupun ya gue kadang enjoy aja sih kalau jokesnya tepat. Cuma kan kadang overuse itu tidak baik. Yeah. Waktu itu sempat ada di interview pas mengenai endingnya itu ke Akasaka dari Shueisha. Itu emang kalau ini Akane itu kan digambarkan dari pengalaman pribadi atau sifatnya Akasaka gitu. Jadi makanya kenapa kalau dibandingin ya antara Kana dan Akane itu sempat dibahas sama siapa ya? Itu Oshinoko waifu war yang paling kebanting coy. Kenapa? Karena Akane itu digambarin kita kalau tahu di ceritanya benar-benar dia yang ngegendong cerita, dia yang paling impactful ke cerita dibanding Kana. Apakah Kana salah? Kalau kita ngebandinginnya secara objektivitas, jelas. Karena dibanding Akane gak ada apa-apanya. Cuman kalau secara penulisan, ya mau gimana lagi? Penulisannya seperti itu. Dan memang digambarkan secara faktanya dalam ceritanya, kalau Kana itu hitungannya sebagai fan service aja. Atau dia yang ya
bukan hal yang ditonjolkan secara ditonjolkan utamanya. Kalau dilihat-lihat kan kayak seberapa banyak sih karakter Kana itu ditampilin dan difokuskan di dalam ceritanya dalam satu chapter atau satu episode atau dalam satu arc gitu dibandingkan dengan Akane. Kana sekalinya masuk fokus ke satu arc skandal, dia kena masalah dan ujung-ujungnya apa? Aqua dan Ruby yang berkorban, yang mereveal keluarga mereka sebagai anak Hoshino-ai. Dibandingkan dengan sama Akane. Akane di awal itu reality dating show yang Akane mau bunuh diri, itu benar-benar fokus ke Akane. Akane dapet karakter development sampai mirip sama Ai, terus dia lanjut sama pacaran sama Aqua. Itu kalau dibandingin sama Kana jelas berbanding terbalik, berbanding jauh sekali. Dan kita nggak bisa nyalahin siapa-siapa coy, karena memang karakternya sudah didesain cerita seperti itu. Kalaupun mau dibalik susah juga. Kalaupun mau dibikin netral pun kayaknya agak susah, karena memang kalau dilihat-lihat ya Akasaka itu menulis cerita yang butuh satu karakter support untuk membantu Aqua menopang cerita di Oshinoko ini. Yang dipilih itu Akane. Ya sama ini sih, sama kalau Kana kan kita tahu sendiri dia idol guys, udah gitu aja ya, idol ya mau gimana lagi ya kan. Kalau beda sama Akane yang the pure apa ya aktor gitu, artis, jadi ya masih safe lah, walaupun ya sebenarnya pasti ada juga namanya juga orang Jepang. Kita nggak tahu pikiran orang Jepang kayak gimana. Waduh ya kan. Ya paling Ruby ya. Waduh Ruby kasihan sekali Ruby ini si adik kecil ya kan. Waduh adik kecil tidak jadi incest guys. Waduh nonton pasti ada yang kecewa. Alamak tidak jadi incest. Ruby tuh karakter yang paling kasihan di Oshinoko. Bukan karena ditinggal Aqua, bukan karena ditinggal Ai, tapi Ruby itu adalah MC yang gagal. Kenapa disebut MC yang gagal? Gagalnya bukan karena dia gak bisa jadi MC ya, tapi dia disebut sebagai MC tapi ditulis tidak sebagai MC. Kalau jelas Ruby itu MC kan dari awal cerita sampai akhir, tapi coba lu hitung berapa banyak cerita yang fokus ke Ruby dibandingkan Aqua. Pasti kalau bikin perbandingan ya, kalau menurut gua 70-30 atau 65-35 perbandingannya ya dari 100%. Iya. Itu bikin Aqua tuh emang kelihatan jauh lebih dominan, dan Ruby itu yang ya udah hitungannya dia mau dibilang heroid juga kurang, mau dibilang MC nggak hitung MC juga, tapi dia bagian dari keluarga Oshino yang jadi cerita fokus utama ceritanya. Udah gitu dia Ruby itu menurut gue cuman jadi penopang genre musik, karena tanpa Ruby genre musiknya mati karena Bikomachi tidak lanjut. Dan sampai akhir walaupun Ruby hitungannya sukses dari Bikomachi, ya pengorbanannya sangat banyak untuk ditulis di ceritanya ya. Aqua harus pergi, terus karena cabut, dan akhirnya dia tinggal berdua sama Mem dan rekrut member baru yang nggak diceritain di manganya sampai tamat. Jadi Ruby tuh makanya gue bilang MC yang gagal. Ya dia penulisannya tuh udah dibilang serba nanggung lah gitu. Ya sebenarnya kalau misalnya mungkin untuk secara cerita nggak terlalu guna. Anda tahu perusahaan is cuan. Nah, Ruby ini adalah salah satu gimmick yang lumayan bagus, apalagi menjual video musik idol ya kan. Terus perintilan Maid Cafe ini banyak banget untuk Ruby ini ya kan. Ruby, Memco sama Kana ya kan. Ya namanya juga industri ya, industri butuh duit, cuan. Mungkin salah satu dibuatnya karakter Ruby buat cuan kali. Waduh, di luar konteks cerita ya, ini sih cuma teori doang. Cuma jujur sih Oshinoko ini adalah salah satu anime yang gimmick marketingnya itu gila banget ya kan. Gokil. Gue pun berasa seperti itu. Waktu itu collab sama Idol Master, terus Maid Cafe, terus ke game PS4 sama PS5 waktu itu gitu juga. Itu gokil sih. Ini adalah salah satu franchise yang milkingnya itu banyak. Itu termasuknya milking ya guys. Mau gimana pun, walaupun ya milking kan ada yang milkingnya jelek, ada milkingnya bagus. Ini adalah milking yang bagus karena milkingnya tidak menyenggol cerita aslinya. Ini benar-benar dia itu cuma milking ya karakter waifu. Gak hard selling juga, gak hard selling. Menurut gua Ruby suksesnya tuh di anime. Karena dari season 1 season 2 kita selalu kita di episode terakhir dikasih musik video musik video Bikomachi, dan itu ya karena Ruby juga. Makanya tanpa Ruby genre musik ya akan ada di Oshinoko. Sama buat orang-orang yang suka komen wah Oshinoko anime idol, menurut gue sih Oshinoko bukan anime idol ya guys. Bukan anime idol, walaupun memang ada idolnya, tapi idolnya itu cuma gimmick doang. Karena
fokus utamanya adalah industri dari ya di Jepang itu, Iya, bukan di balik idolnya industri doang. Nah, apalagi season 2, waduh season 2 mana idolnya? Season 2 cuma muncul di akhir doang, dan itu Iya, pun akhir kayak ya udah. segelintir menit doang. Menurut gue ya Oshinoko untuk episode terakhir sih mau di skip, mau ditonton, mau nggak ditonton sih ya serah sih. Ya paling worth it kalian kalau misalnya mau jalan cerita sih cuma bagian Akane sama Aqua doang ya. Yang lain-lainnya menurut gue sih nggak terlalu lah. Sama Ruby ini sih, pas Ruby ketemu mayat Aqua sih, mayat Iya. Goro. Tapi dihitung-hitung cerita Oshinoko tuh jarang banget filler loh. Filler tuh cuman bisa hitung jari, mungkin beberapa chapter doang. Kayak waktu itu pas setelah interview itu kelihatannya damai, dan itu ada beberapa filler, dan base itu ceritanya bisa dibilang padat, walaupun ya kerasanya terburu-buru dan agak sedikit mengecewakan ya dalam Ya. proses kayak endingnya itu. Tapi tetap aja bisa dibilang ceritanya itu bukan yang banyak filler, bukan yang banyak basa-basi. Ya, jadi gimana nih Bang? Kalau misalnya kita kan berhubung ini udah tamat, jadi untuk rating manga ini ya kan, cerita ini sih, itu gimana kan berhubung sudah tamat nih, sudah full gitu. Jadi kita bisa menentukan lah ya untuk apa ya namanya ratingnya. Karena kalau misalnya ongoing tuh agak bingung gitu mau nentuin Agak rating. bingung. Pas bagian bagus ya ratingnya tinggi, pas bagian jelek Oke. tiba-tiba turun. Cuma kalau misalnya udah tamat gimana nih keseluruhan ratingnya Ohan? Keseluruhan apa cerita aja nih? Kalau cerita mungkin gue bisa ngasih 8 setengah lah, 8 setengah. Cuman kalau dari keseluruhan gue bisa ngasih 9. Kenapa? Karena artnya Mango Sensei itu bagus banget coy. Gue suka banget sama apa ilustrasi dari Mango Sensei, apalagi pas di kemarin di animenya tuh arc 2,5D itu, 2,5D stage play, Ya. itu di manganya gue suka banget manganya. Itu gambarnya bagus banget. Walaupun makin kesini bisa dibilang nggak banyak yang sebagus itu, cuman tetap aja sangat suka dengan gambar-gambar dari Mango Sensei. Ya, anggap aja kalau misalnya di total jadi 8,5 lah ya. Ya, sekitar 8,5 sampai 8,5 9 ya. lah. Sebenarnya kalau misalnya dibilang manga art ya, artnya itu gue dari dulu tuh ini ceweknya kenapa sih gambarnya mirip semua. Gue kadang ketukar nih Akane apa Kana ini ya, walaupun memang ada ciri khasnya sih, cuma terkadang gue bingung gitu bedain Akane ya kan ini sama karakter yang lain. Kenapa? Karena Akane ini tiba-tiba rambutnya panjang, rambutnya pendek, rambut pendek. alamak ini apa sih? Rambutnya berubah mulu. Ya kan berubah-berubah, makanya gue agak sebel gitu sama mungkin gambarnya kurang apa ya, ciri khas aja gitu loh Oh, untuk iya, ciri khas secara desain karakternya ya. Desain Mungkin karakter, art ya. untuk covernya sih bagus-bagus aja, art cover manganya bagus kok. Cuma untuk Gua- digambar penerapan di manganya itu loh gue agak kadang ya kalau misalnya gue lagi baca cepet tuh, nah ini karakter siapa ya? Ya, bingung karakter siapa. Gue Ya, paling cukup gitu sih. setuju kalau masalah kemiripan desain karakter, karena gue pas baca manganya dulu juga, gue bukan nggak bisa bedain antara Akane Kana, tapi pas di arc 2,5D itu kan banyak karakter figuran ya, dan emang Iya. cukup banyak yang cukup mirip gitu, apalagi dengan karakter-karakter yang di arc sebelumnya yang Reality Dating Show kalau nggak salah. Itu banyak karakter yang mirip di situ, tapi ternyata beda pas udah kelihatan warna rambutnya, pas udah kelihatan ininya. Oh ternyata mereka beda orang, oh ternyata namanya beda gitu. Jadi kalau masalah desain karakter gue cukup setuju kalau memang agak kurang bervariasi, tapi kalau masalah art style pas bagian actionnya itu gue suka banget. Pas bagian tampil di panggung itu gue suka banget sih. Ya sejujurnya gue udah lupa sih untuk art style-nya ya. Mohon maaf nih, saya jarang baca manga. Gue juga nggak fisik ya nge-recap soalnya. ya kan, lu juga kan nge-recap ya, jadinya kan apa ya Iya. namanya, lihat terus ya kan. Jadi Iya, ya benar, udahlah benar. ya. Ini aja sejujurnya ya gue agak lupa ingat untuk cerita manga Oshinoko ini, karena ya gue kayak udah malas aja gitu. Mungkin gara-gara ya sekali lagi leaknya leaknya banyak banget. Itu banyak banget. Jadi gue agak malas, cuma ya kalau misalnya di secara keseluruhan sih gue bisa ya rating 8 oke lah, atau 7,8, 7,9 ya pokoknya di atas 7,5 lah ya. Bisa ke angka 8. Cuma kalau misalnya kalian gak setuju, ini 8 overrated ya boleh lah 7,5. Cerita nggak bisa dibilang jelek, cuma kalau dibilang bagus banget ya nggak juga. Enggak juga. Cuma rapi, nulisnya rapi, jujur Hmm. aja lah, lumayan rapi loh. Soalnya ada sebab, ada akibat ya kan. Jadi logikanya itu lumayan jalan lah ya untuk di manga Oshinoko ini. Jadi kalau misalnya kita bilang ini overrated kayak apa, kayak ya secara penulisan sih bagus. Kalau untuk apa ya, alur ceritanya sih itu menurut gua selera sih. Ya kan ada orang yang nggak bener, suka bener. Ada yang dramanya nggak suka, ada yang suka. lah, inilah. Cuma untuk secara penulisan menurut gua ini bagus banget. Ya setidaknya Akasaka ternyata tidak lupa dengan ceritanya sendiri ya kan. Waduh kan kadang ada juga tuh yang mangaka yang lupa sama Lupa sama mekanik ceritanya. dunianya sendiri. Waduh saking deadline. Nah ini Akasaka nih termasuknya ini sih apa namanya, ingat lah ya sama mekanik dunianya sendiri. Gue mau
menyanggah hal itu di endingnya. Ya. Karena kalau lu inget karakter Tsukuyomi atau si burung gagak tidak dibahas di endingnya sama sekali. Dan itu menjadi karakter yang masih menjadi misteri kemana dia sekarang. Dan bahkan naratornya pun digantikan oleh Akane, bukan si burung gagak yang dari season 2 ini udah muncul dan dia sebagai narator. Tapi di ending malah diganti Akane. Itu yang sangat gue sayangkan. Kemana si burung gagak itu? Terus plot twistnya ternyata burung gagak itu adalah skizonya Aqua dan Ruby. Waduh. Ya bisa aja gitu kan. Gara-gara udah mau ending apa sih, Aqua jadi waras dikit ya kan, nggak kayak zaman dulu yang terlalu apa ya, emosinya terbakar-bakar. Mungkin bisa jadi ya kan, ya kita nggak tahu lah ya untuk itu, karena sebenarnya ya Oshinoko ini juga ada mistis-mistisnya dikit gitu loh. Gara-gara supernatural, genrenya supernatural juga, walaupun supernatural juga ya udah lewat aja. Ya kayak gagak-gagak itu kan juga sebenarnya bumbu-bumbu supernatural ya, supranatural ya kan. Cuma mungkin ya sekali lagi mungkin itu skizonya Aqua sama Ruby ya kan. Nah, kita nggak tahu, atau dia sebenarnya apa ya ada, cuma yang lain tuh kayak nggak sadar aja gitu. Mungkin kalau misalnya ada karakter lain nanggepin si Tsukuyomi tuh kayak dia itu sebenarnya nggak nanggepin, cuma kayak ya ilusi aja. Kan ada beberapa kayak yang nulis ceritanya seakan-akan ada gitu figurnya, padahal sebenarnya kok ya kita kan nggak tahu ya, kita harus, masa ini karakter fiksi guys, kita nggak bisa wawancara orang yang lain ya kan, ini mah tergantung autornya ya kan. Cuma sih gue teorinya kayak gitu ya kan, sebenarnya ini adalah alam bawah sadar Aqua sama Ruby aja gitu untuk si gagak-gagak ini, karena kan kita bisa dilihatkan pas season kedua yang pas Ruby ketemu sama gagak-gagak ini kayak auranya itu beda gitu. Serem ya, bener-bener beda. Dia kayak bukan manusia gitu ya. Iya, makanya gue curiga si gagak-gagak ini ya sebenarnya cuma ya skizo aja gitu loh. Ya awalnya gue pun berpikir demikian, cuman pas di arc film itu dia tuh jadi aktor loh. Ya, itu yang ini makanya. Dan di film itu kita kan nggak diliatin result filmnya gitu loh, ya nggak sih? Ya, jadi benar, kan kita bisa teori bahwa Tsukuyomi itu ya sebenarnya ya cuma skizo doang. Cuma cerita Oshinoko ini seolah-olah dia itu ada gitu loh di sekitar kita ya kan. Cuma ya yang tahu cuma Akasaka doang. Cuma tetap aja gue menyayangkan kenapa dia nggak dibahas di ending gitu. Salah satu karakter favorit gue. Ya sebenarnya mau di ending pun gue juga agak bingung sih cara ceritain kayak gimana, kan tiba-tiba hilang terus tiba-tiba ini ya. Iya gitu. At least dari narator lah. Kenapa Akane jadi narator gitu? Gue nggak bilang Akane jadi narator itu jelek. Posisi si Tsukuyomi tuh udah jadi narator udah bagus. Kenapa harus diganti? Itu aja yang sayang banget sih. Seandainya pas ending tuh pas yang dibudokan tiba-tiba ada burung gagak nonton, wah kayaknya itu lumayan. Iya itu juga ya. Itu bagus. Mungkin cara kayak gitu bisa bagus gitu. Bisa juga. Ya kita nggak tahu lah ya. Ya ini cuma Akasaka yang tahu ya kan. Kecuali kita tiba-tiba di DM Akasaka. Waduh. Ya kalau gue sih untuk Tsukuyomi sih gue nggak terlalu tertarik lah sama Tsukuyomi ini. Ya gue juga udah lupa, jujur aja cerita manga. Yang manga ini gue udah lupa banget ya kan. Untuk alurnya karena gue bacanya cuma ya sekilas doang lah. Sekali-sekali. Itu sih soalnya ya sekali lagi leaknya banyak. Apa sih? Ya begitulah ya. Mungkin kelus kesah. Ya secara overall sih bagus-bagus aja ya kan. Oke lah, masih bisa dinikmati lah. Ya apalagi ya season ketiga. Waduh, season ketiga Oshinoko. Lanjut ya. Semoga Dogakobo sehat-sehat Dogakobo ya kan. Dari kemarin delay mulu Dogakobo. Waduh. Season 3 Oshinoko gue cuma mau bilang please jangan terlalu ribut ya. Karena itu akan menjadi season dengan kontroversi yang sangat banyak. Ya, apalagi untuk fans-fansnya. Soalnya waifu ya buat diri sendiri ya kan, bukan buat orang lain ya. Bodo amat kau mau berantem ya, gue nggak peduli juga ya kan. Karena ya paling gue bikin post ledek paling. Setuju. Sih. Paling gue juga gitu sih. Nih, gue cuma bahas positifnya aja nih, positif nih dari karakter Kanake ya kan. Ya karena gue favorit karena ya gue bahas karakter Kana ya. Nih tiba-tiba ada yang sirik nih. Wah kamu sakit hati ya bang, waifunya apa karakter favoritnya nggak di? Ya, bodoh amat, suka-suka gua mau bahas apa sih? Dengan melihat ya, dari karakternya gitu, dari looks-nya, dari attitude-nya, impact dia ke cerita gitu kan ya. Kecuali gua melebih-lebihkan, ya kan nggak sesuai cerita ya, lu mau protes ya silakan ya, kau sesuai aja ya kan, kayak Akane suka Kana ya itu faktanya memang begitu ya kan, Akane suka Kana sampai di akhir panel aja Akane Kana kan duduk bareng. Jadi ya gue nggak salah dong kalau misalnya Akane suka Kana. Terus apalagi yang mau dibahas? So far sih udah paling gue tadi doang mention Tsukuyomi doang sih. Kita ngobrol aja bang, ngobrol konten. Anjay bikin konten apa kek. Kan sudah ganti jadi apa namanya FP-nya
Diskusi Nah, anime. Diskusi anime. Nah, kita diskusi anime habis Ya, ini. betul, kita diskusi. Oke, yang ini kita tutup dulu lah ya untuk Oshinoko tutup. ini. Gitu ya untuk pendapat kita ya kan untuk cerita Oshinoko. Cerita ya, bukan anime, bukan manga, cerita keseluruhan untuk Oshinoko ini ya. Kalau misalnya kalian gimana ya kan untuk ending, apakah kecewa, senang atau biasa aja ya kan? Apakah kalian cuma baca lik doang? Waduh ya kan, kalau baca lik itu sama aja kayak cerita singkat. Aduh. Nih saya sudah merah nih, merah is Kana. Nah. Ih, kamu nggak tahu ya kan, saya fans Kana nih. Ini lampu biru nih, Akane nih. Iya ya, anjir. Ya udahlah, bodo amat. Ya kalau misal kalian suka dengan video seperti ini, bisa kali follow dan like video ini ya kan, atau mungkin mau mampir ya kan ke FP Babang 1 ini. Anjay ya. Anjay. Ya silahkan lah ya. Ya mungkin gitu aja lah ya. Dan sampai berjumpa di video-video selanjutnya. Bye. Yo.